Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Luka Psikis. Bagaimana dengan dia? Aka meratap Abian sembari menggendong Aluna yang pingsan. Kirim dia ke rumah sakit karena Alena meminta agar suaminya tidak terluka parah. Tidak terluka parah bagaimana? Kau membuatnya pingsan 2 kali. Dan Aluna 1 kali. Boy tertawa terbahak-bahak. Mudah-mudahan saja si prank itu masih bisa bertahan sampai di rumah sakit. Agam hanya menghela nafasnya dengan kasar, lalu membawa Aluna pergi dari ruangan tersebut. Sementara Boy memerintahkan anak buahnya untuk membawa Abian ke rumah sakit. Al, maafkan aku. Lirik Abian dengan kedua mata yang terpejam. Nyonya Ayuding beserta sang suami langsung mendekat pada putra mereka. Dengan penuh haru beratap Abian yang membuka kedua matanya setelah 3 hari tak sadarkan diri. Abian, kau sadar nak? Ayuding menangis sambil meratap sang suami. Pak, cepat panggil dokter. Atmajaya yang begitu bahagia melihat putranya tersadar bergegas keluar dari ruangan untuk memanggil dokter. Dia berlari meskipun tubuhnya terasa lelah. Setelah 3 hari ini tenaga dan pikirannya terkuras habis saat masalah datang bertubi-tubi menimpa keluarga mereka. Putranya yang merupakan penerus keluarga Atmajaya tak sadarkan diri selama 3 hari dengan luka lebam di seluruh tubuh, terutama di bagian kepala yang terkena pukulan benda tumpul. Ditambah dengan permasalahan yang menimpa perusahaannya yang kini diambang kehancuran. Jika saja Atmajaya tidak memiliki mental yang kuat, pasti dia sudah tidak waras menghadapi situasi yang menimpa keluarga mereka. Bagaimana dok? Tanya Ayuding setelah dokter memeriksa putranya. Atmajaya yang berdiri di samping istrinya ikut bertanya sembari beratap pada Abian yang terlihat diam saja dengan tatapan mata yang kosong. Dokter itu tidak menjawab pertanyaan Tuan dan Nyonya Atmajaya. Dia justru bertanya beberapa pertanyaan pada pasiennya, yang ternyata tidak ada satupun pertanyaannya yang dijawab. Dok, kenapa Abian diam saja? Putraku kenapa? Tanya Ayuding dengan cemas. Saat melihat putranya tidak menunjukkan reaksi apapun saat ditanya oleh dokter yang selama ini menangani Abian. Dokter yang memiliki nama lengkap Heri Irawan itu menghela nafasnya. Keadaan Tuan Abian sangat baik, bahkan luka lebam yang ada di tubuhnya sudah berangsur menghilang. Namun yang sangat aku khawatirkan adalah luka psikis yang dialami putra Anda, sama seperti yang pernah aku sampaikan 3 hari yang lalu. Perkataan Dr. Heri tentu saja membuat Ayuding menangis terseduh, karena teringat kejadian 3 hari yang lalu, saat diberi kabar oleh Ben kalau putra mereka berada di rumah sakit. Ia yang terkejut mendengar kabar tersebut semakin terkejut saat melihat keadaan Abian yang sangat mengeraskan dengan luka pukulan hampir di seluruh tubuhnya, terutama di bagian belakang. Setelah mendapatkan perawatan, Ayuding dan sang suami menanyakan bagaimana keadaan putra mereka yang belum sadarkan diri. Dokter Heri pun menyampaikan luka di kepala Abian sangat serius, namun tidak sampai menyebabkan sang pasien koma. Hanya saja kemungkinan ada luka psikis yang dialami putra mereka, yang membuat alam bawah sadarnya menahan dan tidak mau berusaha untuk sadar. Aku akan membawa Dokter Izar untuk. Tidak perlu, Abian yang sejak tadi diam tidak berbicara sedikit pun. Karena masih berharap apa yang terjadi padanya hanyalah mimpi buruk. Kini mulai tersadar saat mendengar dokter mengatakan 3 hari yang lalu. Itu artinya sudah 3 hari dia berada di rumah sakit setelah pemukulan yang dilakukan Boy Arbeto. Dan kebenaran yang diungkapkan Aluna tentang Alnya. Alnya yang ternyata Alena Ricardo, wanita yang selama ini ia sakiti fisik dan batinnya.
Alena, lirihnya sambil melepaskan infus dari tangannya. Abian apa yang kau lakukan nak? Pekik Ayuning dengan wajah yang terkejut sembari menahan tangan putranya. Lepas Bu, aku harus pergi. Abian berusaha melepaskan diri tanpa menyakiti ibunya. Kau mau kemana? Kau itu baru saja sadar nak. Ayuning tidak mau melepaskan putranya. Karena ia tahu Abian pasti akan mencari Alena. Wanita yang sudah menyebabkan putranya masuk rumah sakit, dan membuat perusahaan suaminya menjadi bangkrut. Ya, Ayuning sudah mengetahui semuanya. Kalau putranya itu terluka karena nekat mencari Alena yang melarikan diri ke keluarga besarnya. Dan ia juga mengetahui perusahaan suaminya bangkrut juga disebabkan oleh wanita itu, yang kemungkinan besar mengatakan hal yang tidak tentang keluarga mereka. Lepas, aku harus mencari Alena, teriak Abian sembari mendorong ibunya, dan juga dokter yang ingin memasang kembali infus di tangannya. Cukup Abian, Atmajaya yang sejak tadi diam, kini menatap putranya dengan tajam hingga membuat Abian terdiam. Sudah cukup kau membuat kami semua khawatir, sudah cukup kau membuat semua kekacauan ini. Pak, putra kita ini baru saja sadar. Jangan menyalahkannya. Yang harus disalahkan di sini itu Alena. Dia. Bu, ucap Abian dan Atmajaya bersamaan, hingga membuat Ayuning terdiam. Suasana di ruang rawat tersebut menjadi sunyi saat semua orang yang ada di dalam ruangan terdiam. Apalagi saat dokter dan perawat keluar dari ruangan, membuat suasana di tempat tersebut semakin dingin mencekam. Kalau kau ingin mencari Alena, tunggu sampai kondisimu pulih. Atmajaya mulai bersuara. Pak, kenapa Bapak mengizinkan Abian mencari Alena? Apa Bapak lupa? Gara wanita itu Abian masuk rumah sakit? Bu, geram Abian dengan wajah tak terima, saat ibunya kembali menyalahkan Alena. Apa, kau tidak terima wanita itu disalahkan? Asal kau tahu. Gara wanita itu juga perusahaan keluarga kita bangkrut. Tubuh Ayuning meluru di atas kursi sambil menangis. Perusahaan keluarga kita bangkrut, tanya Abian dengan wajah tak percaya. Walaupun dia sudah menebak semua itu akan terjadi, tapi tetap saja Abian terkejut apalagi secepat itu perusahaan keluarganya dihancurkan oleh kedua sepupu Alena. Ya, perusahaan kita bangkrut karena wanita itu. Tangis Ayuning semakin kencang. Semua itu bukan kesalahan Alena, Bu. Atmajaya berusaha untuk sabar menghadapi istrinya. Salahku. Ini semua salahku, sahut Abian dengan penuh rasa penyesalan. Karena perbuatanku sudah membuat perusahaan kita hancur. Dengan wajah lelahnya, Atmajaya menatap putranya dengan intens. Walaupun dia sangat kecewa setelah mengetahui dari Ben semua perbuatan kasar yang dilakukan Abian pada Alena. Bahkan mengetahui kalau selama ini Sekar tinggal bersama di kediaman putranya. Tapi setidaknya Atmajaya merasa sedikit lega saat Abian mau mengakui semua kesalahan itu. Kau tidak salah nak, sudah ibu katakan berapa kali. Semua itu salah Alena, dia yang... Sudah cukup kau menyalahkan Alena, dia tidak bersalah. Di sini kita yang salah terutama aku. Atmajaya menarik napas dengan panjang.
Kita tidak bisa mendidik Abian dengan benar, sampai dia berani menyakiti seorang wanita. Aku juga salah karena bersikap tidak peduli. Bahkan sampai memberikan hukuman pada mereka hanya karena kekecewaan atas kesalahan yang mereka perbuat. Aku juga salah karena diam saja saat istriku dengan terang-terangan memusuhi menantunya. Aku yang salah karena tidak bisa melindungi putri dari sahabatku. Atmajaya menunduk sambil menangis saat membayangkan bagaimana kecewanya Anthony ketika mengetahui putrinya diperlukan tidak baik oleh suami dan keluarganya. Dia bahkan tidak berani bertatap muka atau sekedar meminta maaf jika sahabat itu sudah mengetahui semua yang terjadi. Abian pun ikut menundukkan kepalanya saat perasaan bersalah terus menggerogoti hatinya ketika mengingat semua perbuatannya pada Alena. Apalagi saat mengingat semua perkataan Aluna. Sebuah kenyataan yang membuat jiwanya begitu terpukul. Aku harus bertemu dengan Aluna untuk memastikan semuanya dan mencari tahu di mana Alena. Gumamnya dalam hati dengan tekad yang membara. Ia harus mencari tahu semua kebenarannya, termasuk pada Alana mantan kekasihnya. Setelah keadaannya membaik dan diizinkan keluar dari rumah sakit, Abian yang tadinya hendak menemui Alana juga Aluna untuk mencari tahu kebenaran yang selama ini tidak diketahuinya. Terpaksa mengurungkan niat tersebut karena Ibu Ayuning memaksanya untuk pulang ke rumah terlebih dahulu. Abian pun mau tidak mau mengikuti kemauan ibunya, karena ada hal yang harus dilakukan di rumahnya. Ia ingin mengambil tas Alena karena beberapa hari yang lalu belum sempat memeriksa semua isi tas tersebut. Setelah sampai di kediamannya, Abian langsung masuk ke dalam kamar Alena. Ibu Ayuning pun mengikuti putranya, karena masih khawatir dengan keadaan Abian. Di mana Bianti menaruhnya? Abian mencari ke seluruh ruangan tanpa memperdulikan Ibu Ayuning yang bertanya apa yang sedang dilakukannya di kamar Alena. Ia terus mencari dengan membuka seluruh isi nakas, karena merasa yakin Bianti pasti menaruh tas milik Alena di dalam kamar. Apa ini? Abian menatap sebuah buku berwarna biru yang bertuliskan Alena Ricardo, tepat di laci nakas paling bawah. Ia pun mengambil dan membuka buku tersebut sembari duduk di tepi ranjang. Ayuning yang melihat putranya fokus pada buku yang dipegangnya, ikut duduk di samping Abian. Ia pun ikut membaca isi buku tersebut, di mana di dalamnya terdapat goresan tinta berwarna hitam dengan tulisan yang begitu rapi. Dear Bian, apa kau tahu, hari ini adalah hari yang paling bahagia sekaligus hari yang paling menyedihkan untukku. Bahagia karena tepat di hari ini statusku sudah resmi menjadi seorang Nyonya Abian Atmaja, menjadi istri dari pria yang sangat aku cintai. Tapi di hari ini juga aku merasa sedih, karena namaku sudah dicoret dari keluarga besar Ricardo. Mom dan Dad tidak mau mengakuiku sebagai putri mereka, tapi tak mengapa. Asalkan kau ada di sisiku, kehilangan semua yang kumiliki aku rela. Dear Bian, hari pertama menjadi istrimu kupikir akan sangat menyenangkan, karena akhirnya aku bisa memperlihatkan rasa cintaku selama ini. Tapi ternyata aku salah.
Kau yang begitu membenciku menciptakan tembok yang begitu besar di antara kita, hingga aku tidak bisa menyentuhmu. Kau bahkan dengan teganya memperlakukan aku seperti wanita bayaran setelah kita bercinta. Sedangkan aku tidak bisa berbuat apa-apa, karena tahu kau marah dan membenciku atas semua yang terjadi pada malam itu. Tapi aku berani bersumpah tidak melakukan apa yang kau tuduhkan selama ini. Aku tidak pernah menjebakmu, Abian. Tapi aku juga tidak bisa memberitahumu siapa yang melakukannya. Biarlah aku saja yang kau salahkan. Dan biarlah aku saja yang kau benci. Lagi pula namaku sudah jelek di mata semua orang, termasuk di mata Ibu Ayuning. Ibu mertua yang aku pikir bisa memberikan kasih sayangnya, karena ada darahku yang mengalir di tubuhnya. Tapi aku salah lagi, karena semua orang ternyata sangat membenciku. Jika kau bertanya apa aku menyesali kejadian malam itu, maka jawabannya tidak. Karena dengan kejadian malam itu akhirnya aku bisa memilikimu. Aku tidak peduli semua orang menganggapku egois, dan tidak berperasaan karena merebut tunangan saudara kembarnya sendiri. Tapi apa aku salah memperjuangkan cintaku? Apa aku salah ingin memiliki cinta pertamaku? Apa aku salah begitu mencintaimu sejak dulu hingga detik ini? Dear Bian, apa kau tahu hatiku sangat sakit saat kau membuang semua masakan yang kubuat dengan susah payah? Tidak bisakah kau menghargai sedikit saja yang kulakukan? Tidak bisakah kau melihatku sedetik saja tanpa rasa kebencian di hatimu? Dear Bian, hari ini kau membawa wanita itu ke dalam rumah kita. Kau membawanya tanpa peduli perasaanku. Aku sangat membencimu, Bian. Sangat membencimu. Begitu banyak goresan tinta kesedihan yang ditulis Alena, hingga pada tulisan terakhir yang dibuat wanita itu. Dear Bian. Akhirnya apa yang kuinginkan selama ini terwujud. Ada bagian darimu yang kini menyatu di diriku. Dan sekarang saatnya aku harus pergi. Pergi dari sisimu dan pergi dari hidupmu. Aku mohon jangan lagi membenciku. Hiduplah dengan bahagia dan maafkan aku yang sudah membuatmu terpisah dengan wanita yang paling kau cintai. Terima kasih atas semua yang pernah kau berikan selama kita bersama. Terima kasih sudah menjadi cinta pertama dalam hidupku. Dan terima kasih sudah mau mencintai seorang Al. Walaupun Al yang ada di hatimu kini adalah Alana. Tapi aku tetap akan menjadi Almu yang akan selalu mencintaimu. Almu yang hanya bisa mencintaimu dalam diam. Dan Almu yang hanya bisa menjadi bayangan masa lalu. Bersambung.